perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun melewati padang gurun. Dan ini menjadi sebuah fakta di dalam kehidupan orang Israel. Hampir seluruh nabi besar, nabi kecil mengutip perjalanan 40 tahun ini. Dan Musa sendiri tidak cukup mencatat kisah itu, peristiwa itu dalam kitab Keluaran, tetapi juga diulangin kembali dalam kitab Bilangan dengan rincian yang sangat penting sekali, sehingga setiap kota, setiap tempat perhentian mereka tidak lupakan di sana. Dan ini merupakan fakta. Dari situ juga Yesus pun sering mengutip perjalanan bangsa Israel 40 tahun ini untuk mengingatkan kembali kerohanian mereka, iman percaya mereka. Bahkan rasul-rasul pun mengutip, dan yang paling banyak mengutip adalah Rasul Paulus. Kenapa begitu penting momentum 40 tahun dalam perjalanan ini? Karena kalau dilihat perjalanan ini disebut perjalanan yang bodoh, memang bisa bodoh, tapi sekaligus memiliki makna yang sangat fantastis sekali. Saya ingin membayangkan dan mengajak saudara peta perjalanan orang Israel. Kita lihat sejenak supaya kita bisa membayangkannya, bagaimana peta perjalanan ini. Dari sejak mereka berada di sini, yaitu disebut Rameses, ya Rameses, mereka mengadakan perjalanan. Ini tidak jelas, mestinya jelas. Rameses ini mereka berangkat ke Sukot, dari Sukot ke Etam, dari Etam mereka ada ke Migdol di pertentangan Baal Zefon sampai ke Pihahirat, dan lalu mereka balik kembali, lalu melewati dikatakan di sini Laut Tiberau, dan langsung masuk ke Mara, ke Elim, ke Dopka, ke Alus dan Rafidim, lalu kepada Gunung Sinai atau Gunung Horeb, lalu Hazerot. Dan inilah yang kita baca tadi sampai di sini pada ayat yang ke-18. Kalau saudara perhatikan di sini, dari sejak Rameses ini, kalau mereka berangkat di sini, lalu melalui jalur perjalanan ini ke Gaza, dan Gaza mereka bisa menyeberang masuk ke Berseba, tanah Kanaan, itu hanya 400 km. Berarti Jakarta Semarang. Jakarta Semarang kalau jalan kaki kira-kira sepelan-pelannya hanya 1 bulan. Tetapi kok bisa mereka berputar-putar selama 40 tahun. Kalau mereka seumpamanya dari Sukot, jalur yang kedua dikatakan di sini, langsung ke Berseba, itu hanya 450 km. Berarti kalau saya hitung tidak salah, Jakarta Blora barangkali, dan tidak terlalu lama. Tapi mengapa mereka harus berputar di sini saja, lalu sampai di sini, terus ke sini? Saudara perhatikan di sini. Setelah mereka sampai di sini, kenapa mereka tidak langsung saja ke sini, langsung ke lembah Moab? Tapi mereka harus berputar kembali ke sini. Setelah sampai di sini, kenapa mereka tidak terus saja ke tanah Negeb dan bisa langsung masuk? Kenapa harus berputar-putar seperti itu selama 40 tahun? Mengapa demikian? Saya ingin mengawali dulu supaya kita ada bayangan, dan sekaligus kalau saudara yang sudah mendengar hari Minggu dihafalkan, diingatkan kembali. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, lebihnya manusia dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain adalah manusia diberikan kehendak bebas. Itu bedanya. Tuhan tidak menyesal menciptakan manusia ini memiliki karakter yang sama dengan Tuhan. Dikatakan hampir sama seperti Tuhan, menurut gambar dan rupa Tuhan. Dari situlah keistimewaan manusia. Sementara Tuhan sendiri punya kehendak di atas segala kehendak manusia. Dan Tuhan tidak ingin memaksakan kehendak Dia kepada kehendak manusia ini, sehingga manusia seolah-olah menyerah
Tapi Tuhan senang kalau manusia dengan kerelaannya menyerahkan kehendak bebasnya kepada kehendak Tuhan. Itu nilainya sangat tinggi di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut iman dan percaya. Dan untuk mengakurkan antara dua kehendak ini, dengan jutaan umat yang dipimpin oleh Musa dan Harun, memakan waktu 40 tahun. Menurut saya itu cukup waktunya. Kadang-kadang kita seumur hidup pun tidak pernah seiring, sejalan dengan kehendak Tuhan. Kehendak kita selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi dari sejak Rameses, kembali lagi kepada peta tadi, dari sejak Rameses, di sini mereka umat Israel mengalami masa-masa penderitaan, penindasan yang sulit. Mengapa demikian? 1446 sebelum Masehi sampai 1406 mereka berjalan 40 tahun. Mereka ditawan di sini, dan Rameses pernah mengalami masa yang paling paceklik, masa yang sulit, kekurangan air, sehingga mereka harus dipindahkan ibu kotanya ke Tanis. Tapi orang Israel tidak boleh pindah, dia ditawan di situ, mengerjakan pekerjaan kasar, sehingga penindasan begitu memerikan mereka. Itu sebabnya ada ayat dalam kitab Keluaran, jeritan mereka telah sampai kepada Tuhan karena saking menderitanya. Setelah Paskah, Pesah bagi orang Yahudi. Pesah orang Yahudi mengorbankan domba, memercikan darah di pintu-pintu rumah mereka supaya malapetaka berlalu dan mereka tidak ditimpa itu. Sehari setelah Paskah mereka keluar, dibebaskan oleh Tuhan. Apalagi kita yang mengalami Paskah, karena Yesus Kristus sudah mati buat saya dan saudara. Pasti dia sanggup membebaskan dari segala belenggu, dari segala ikatan, dari segala penindasan, dari segala penderitaan. Darah Yesus punya kuasa untuk kehidupan kita. Amin saudara. Itu penting sekali. Dan mengapa perjalanan dari Rameses sampai ke lembah Moab, dari lembah Moab mereka akan masuk nanti ke Gilgal, kota yang pertama mereka masuki di tanah Kanaan. Ada 42 tempat perhentian. Sekali lagi, ada 42 tempat perhentian. Saudara bisa baca itu di dalam Bilangan pasal 33. Satu pasal itu saudara akan hitung di situ ada 42 tempat perhentian mereka selama 40 tahun. Karena itu angka 40 tahun menjadi peringatan bagi orang Yahudi, adalah angka pencobaan. Hidup ini diumpamakan dari semua perjalanan ini adalah seperti sebuah perjalanan. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Kita harus melangkah maju. Dari 42 ini saudara bisa baca, ada 42 kata, maka berangkatlah mereka. Bahasa Indonesianya, maka berangkatlah mereka, maka berangkatlah mereka. Saudara hitung, ada 42 kata itu. Bahasa aslinya wayisu, maka melangkahkanlah kaki mereka ke depan. Wayisu, maka berangkat, melangkahkan kakinya ke depan. Hidup itu beragaikan perjalanan. Perjalanan itu, hidup itu tidak boleh berhenti di satu tempat. Dia harus berjalan, melanjutkan terus perjalanan. Wayisu, melangkahkan kakimu ke depan. Apapun yang pernah terjadi, pasti hidup ini pernah melalui banyak peristiwa, banyak kejadian. Suka tidak suka, pasti saudara pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi percayalah, dari kata wayisu ada 42 kata. Wayahanu, maka berkemahlah mereka. Kata berkemah, yang namanya kemah tidak pernah tetap. Kemah itu tempat sementara. Karena itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia persinggahan sementara. Hidup ini bagaikan perjalanan. Segala peristiwa yang pernah kita alami, yang pernah kita lalui, yang menjadi pengalaman kita, itu semua hanya sekedar persinggahan sementara.
Amin saudara. Jangan terpaku dengan satu kejadian, dengan satu peristiwa, dengan satu pengalaman yang menyakitkan hidupmu sekalipun. Percayalah, itu hanya persinggahan sementara. Wayah hanu. 40 adalah angka pencobaan. Hidup ini perjalanan. Yang dilalui semua adalah pencobaan. Pencobaan itu bukan hanya sekedar ketika kita kekurangan. Ketika kita diberkati, hati-hati, itu juga berupa pencobaan. Karena itu kita harus sungguh-sungguh menyadarinya. Dari 42 perjalanan ini, 42 dibagi 6 trip. 6 trip. Jadi ada 6 trip perjalanan. Kenapa dibagi oleh orang Yahudi 6 trip? Karena ini perjalanan kehidupan manusia. Angka 6 itu adalah angka manusia. Karena manusia itu tidak sempurna, nilainya hanya sampai 6. Sementara Tuhan angkanya 7. 7 itu adalah sempurna buat Tuhan. Jadi 6 kali 7, 42. Setiap trip ada 7 perhentian. Ya, 7 perhentian kali 6 jumlahnya 42. Saudara, artinya apa? Dalam perjalanan hidup manusia, untuk menjalani perjalanan selama 40 tahun sebagai angka pencobaan, asal ada Tuhan dalam setiap peristiwa, setiap kejadian, pasti saudara dapat melaluinya. Kalaupun dalam satu persinggahan ada sesuatu kejadian, masalah, pergumulan, problem, tapi karena ada Tuhan, Tuhan sanggup mengubahnya. Ada 6 trip. Saya ingin katakan, trip yang pertama sudah saya sampaikan, saya ingin ulangi kembali. Nanti kita masuk pada trip yang kedua. Saudara, ternyata fakta, jadi perjalanan 40 tahun ini secara sejarah dapat dibuktikan, itu merupakan fakta perjalanan orang Yahudi memasuki tanah perjanjian. Karena itu fakta ini harus diaktualisasi. Kalau fakta itu diaktualisasi, maka memiliki arti, makna, pengalaman spiritual, kerohanian kita. Dan yang kedua, kalau fakta itu diaktualisasi, maka dia memiliki makna ritual. Saudara, tadi ada perhentian yang pertama setelah keluar dari Rameses adalah Sukot. Sukot menjadi perayaan orang Yahudi. Sukot itu tempatnya lembah. Lembah yang luas 64 km dari Rameses. Lalu lembah yang luas seperti itu. Itulah hari yang pertama mereka keluar dari penindasan, perbudakan, penderitaan yang begitu lama, 430 tahun lamanya. Lalu mereka sukacita. Mereka mendirikan pondok-pondok semua di lembah itu. Dan pondok itu artinya suka. Tetapi karena banyak pondok, jamak Sukot. Karena itu sampai hari ini selalu diingatkan secara ritual oleh orang Yahudi, hari raya Pondok Daun. Sukot, saudara, adalah merdeka. Saudara percaya lewat Paskah Yesus mati buat saya dan saudara, kita adalah anak-anak merdeka. Amin. Kita sudah dimerdekakan. Tetapi tidak hanya sampai di sana, tidak harus hanya di situ. Setelah merdeka kita bereporia, bebas, merdeka, kita harus melanjutkan perjalanan hidup. Dan hidup itu ada fakta, ada realita yang harus kita lalui. Dari Sukot mereka masuk ke Etam. Etam itu artinya Khetam. Khetam itu artinya tajam. Lorong-lorong yang tajam. Perjalanan bukan hanya satu lembah yang luas, merdeka, bebas. Kadang-kadang perjalanan hidup kita harus melewati lorong-lorong yang tajam. Itu kenyataan hidup kita kan. Makanya fakta yang diaktualisasi harus memiliki aplikasi di dalam diri kita. Ada aplikasi.
Jadi rupanya ini perjalanan hidup manusia. Kita merasa ada kelegaan, ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kelepasan yang Tuhan berikan. Amin. Tapi hidup ini ada realita. Kadang-kadang kita harus lewat lorong-lorong yang tajam. Memerlukan perhatian, kehati-hatian, kesadaran, kewaspadaan. Dan sampailah mereka di Etam. Dari Etam mereka sampai ke Fi-hahirot. Fi itu mulut, Hirot itu jurang. Berarti mereka melewati mulut jurang. Hidup ini kadang-kadang betul-betul pernah menghadapi lewat jurang-jurang yang kadang-kadang siap menerkam kita. Itu hidup. Hidup ini penuh bahaya. Hidup ini banyak ancamannya. Hidup ini banyak musuhnya. Nafsu kita sendiri adalah musuh. Kesehatan, penyakit, kemiskinan, kerugian, bencana, perang. Banyak sekali musuh-musuh dari kehidupan kita ini. Terlalu banyak. Makin modern teknologi kedokteran, bukan berarti penyakit makin berkurang, bahkan makin bertambah. Mestinya kan kalau teknologi kesehatan itu melampaui dan hebat, penyakit makin berkurang mestinya kan. Tapi kenapa penyakit makin bertambah? Ditemukan ini, ditemukan ini, ditemukan ini. Apa hidup itu bukan bahaya? Pi-hahirot. Saudara, dari Pi-hahirot mereka harus menyeberangi Laut Teberau. Laut Teberau itu satu danau yang besar yang menyambung ke Laut Tengah. Dari laut ke tengah mereka lewat di situ karena dikejar oleh tentara Firaun. Mereka tidak berdaya, mereka sudah di pinggir jurang, mereka harus kembali ke Migdol, dikejar lagi. Kenapa Tuhan suruh kembali ke Migdol? Supaya mereka tidak terjebak di jurang itu, tetapi mereka terjebak di Laut Teberau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka dapat melewati laut itu karena Tuhan membelah laut. Bersama Tuhan apapun yang kau hadapi, selalu Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Kelepasan, jalan hidup, jangan takut. Wa yis'u, melangkah. Kita tidak tahu hari esok apa bahaya yang mengancam kita. Kita tidak tahu kerugian apa, krisis apa yang bakal terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu, tapi jangan takut. Ada Tuhan bersama kita. Apapun yang kita hadapi, Dia sanggup melindungi kita. Dia sanggup berbuat sesuatu yang tidak pernah kita kepikirkan sekalipun. Dia sanggup berbuat menolong kita, memberikan kelepasan, jalan keluar dalam hidup kita. Laut Teberau di seberang, sehingga mereka dapat beristirahat di tepian Teberau di sebelah sana. Setelah mereka berangkat ke tepian Teberau, mereka berjalan lagi melewati Mara. Mara itu artinya pahit, kepahitan. Jadi kata yang tepat Mara itu adalah kepahitan sekaligus kebencian. Kepahitan dan kebencian. Saudara, saya ingin tanya, kita hidup berapa lama? Apa tidak pernah mengalami kepahitan hidup? Apa tidak pernah hidup kita ini dibuat orang menjadi sangat pahit, sehingga kita dikuasai oleh kebencian, dendam? Pasti kita pernah mengalami kepahitan, marah, harus dilewati. Itu realita hidup. Pasti banyak hal. Kadang-kadang kita pahit bukan oleh orang jauh, orang yang paling dekat, yang berjanji mengasihi kita pun kadang-kadang membuat hidup kita menjadi pahit. Itu realita, itu kenyataan hidup kan? Itu yang kita rasakan, sehingga timbul dendam, timbul kebencian. Mungkin kadang-kadang kita bukan benci dengan orang itu, benci dengan hidup kita. Mengapa hidupku punya nasib seperti ini? Salah apa aku? Apa kita harus percaya dengan hukum karma? Saudara, seringkali kita bertanya. Tapi kepahitan, saudara lihat peristiwa air yang pahit, siapa yang mengubah menjadi manis? Ada
Tuhan. Katakan bersama, ada Tuhan. Katakan lagi. Tuhan sanggup mengubah marah yang pahit menjadi manis. Amin saudara. Saudara percaya hidupmu sanggup diubah? Karena kata marah, kepahitan artinya sama dengan kebencian. Kalau saudara ingin dirubah hidupmu dari pahit menjadi manis, jangan menyimpan dendam. Sekali lagi, jangan menyimpan dendam. Sebab dendam itu makin memahitkan hidupmu. Bukan melepaskan engkau, membebaskan engkau, memulihkan engkau. Tidak. Tambah pahit. Serahkan dengan Tuhan, sehingga tidak ada kebencian, supaya Tuhan sanggup mengubah menjadi manis. Lanjutkan hidup. Saudara mau lanjutkan hidup? Walaupun pernah mengalami kepahitan, dibuat orang sangat pahit hidupmu, percaya Tuhan sanggup mengubah itu menjadi manis. Dan kita akan melanjutkan perjalanan ke Elim. Elim. Di Elim saudara bisa baca, ada 12 mata air, 70 pohon korma. Arti Elim adalah palem. Palem itu artinya tanda kedamaian, tanda sorak-sorai. Karena itu ketika Yesus masuk Yerusalem, disebut Hosana. Anak-anak melambaikan palem-palem, daun-daun palem, melambangkan sebuah sukacita luar biasa. Karena Tuhan memberkati. Di tengah padang gurun ada 12 mata air, ada 70 pohon korma. 70 berarti bukan 70 betul, 70 sempurnalah pemeliharaan Tuhan. Amin saudara. Jangan khawatir. Asal kita mau apa? Wayisu, melangkah ke depan. Pahit bagaimana hidup ini, katakan itu hanya wayahanu, tempat persinggahan sementara. Amin. Amin saudara. Kita harus lanjutkan hidup. Lalu apa yang terjadi? Setelah mereka melanjutkan perjalanan kehidupan mereka, kita mulai masuk di situ. Dari Mara ke Elim. Dari Elim mereka harus melalui padang gurun Sinai. Padang gurun Sin untuk mencapai Sinai. Gunungnya namanya Sinai. Tapi mencapai perjalanan dari Elim ke sana itu disebut padang gurun Sin. Padang gurun Sin. Sin dalam artinya di sini, bahasanya kata sin itu artinya onak dan duri. Onak dan duri. Saudara tahu onak dan duri? Hidup ini kadang-kadang harus melewati onak dan duri. Tajam. Saudara pernah dilukai hatimu? Hidupmu pernah dilukai? Perasaan kita pernah dilukai? Kehormatan kita pernah dilukai? Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Tidak boleh berhenti di padang gurun Sin. Kita harus melanjutkan perjalanan sampai ke Dopka. Dopka. Perjalanan sampai ke Dopka, onak dan duri dapat dilalui asal ada Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saudara percaya ada Tuhan dalam hidupmu? Yesus adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Bukan hanya itu, Roh Kudus, rohnya sendiri tinggal di dalam diri kita, memeteraikan, menyertai kita. Meskipun ada onak dan duri di dalam kehidupan kita, kita harus berjalan. Masa kalah dengan si Patin mengatakan dalam lagunya, lupakan apa? Apa dia bilang, lupakan, apa dia bilang, hilangkan atau lupakan atau lupa ingatan, saya nggak tahu pokoknya saudara ya. Jadi artinya tidak boleh kita terbelenggu di situ. Kita harus melalui perjalanan kehidupan kita, meskipun onak dan duri. Hari Minggu saya pernah berkata begini, jangankan Alkitab yang menjamin, rumus fisika saja menjamin loh. Saudara di SMA pernah belajar IPA? Ada SMA IPA? Saudara ingat rumus fisika? Beban sama gaya itu sejajar. Beban atau berat itu sejajar dengan gaya. Itu rumus fisika. Kalau hidupmu
bebannya berat, itu terlalu banyak gaya. Iya, itu kuncinya saudara. Tapi kalau saudara bebanmu tidak mau berat, gayanya dikurangin, ya selalu sejajar. Coba nanti di rumah buat beban sama gaya sejajar. Sudah kelamaan lewat dari SMA-nya, jadi lupa lagi rumus fisika. Rumus fisika aja menemukan kalau beban hidupmu berat, terlalu banyak gaya. Orang punya BB ingin punya BB, orang ganti BB kita ingin ganti BB, orang punya apa itu Android kita ingin ganti. Pokoknya padahal menggunakannya nggak bisa. Heran saudara ya, heran. Tapi yang penting gaya. Itu kartu kredit tagihannya, ingat bulanannya saudara. Loh iya, kan kebanyakan gaya. Rata-rata manusia kota sekarang tidak cukup dengan satu kredit kan. Ditawari kartu kredit apa saja diterima, padahal iurannya nggak cukup satu, kurang gengsi. Jadi lebih banyak gayanya daripada hidup. Itu ternyata beban jadi berat karena terlalu banyak apa? Gaya. Amin saudara. Lihat diri kita sendiri, rubah cara hidup kita mulai sekarang. Jangan terlalu banyak gaya, pasti bebanmu kurang. Gayanya berkurang, bebannya berkurang saudara. Naik seperti itu terus. Dan di sanalah ketika sampai ke Dofkah. Kata Dofkah ini Dafkah. Dafkah itu artinya perhentian di gurun. Jadi bagaimanapun di tengah-tengah gurun ada tempat perhentian, ada tempat perteduhan. Dari sejak keluar dari Elim ke padang gurun Sin, terjadi krisis di padang gurun Sin itu. Tapi Tuhan memelihara kekal. Dia turunkan mana, roti sorga kata bahasa Indonesia. Mana. Bahasa Ibraninya bukan mana. Itu karena lembaga Alkitab kata mana. Manhu. Kata manhu, apa ini? Apa ini? Saking gak ngertinya turun. Tiap pagi turun, ada yang turun. Ketika bangun orang Israel, manhu. Jadi nama. Mana? Manhu. Apa ini? Karena itu orang Israel menyebut manhu itu menjadi menu. Kan menu. Terdaftar semua. Percayalah Tuhan memeliharanya. Semua amin saudara. Loh iya, itu asal bahasa. Secara linguistik, secara itu dapat ditelusuri. Secara bahasa itu membuktikan sejarah itu terjadi. Bahwa betul. Jadi dari situ Dafkah. Lalu burung-burung puyuh berjatuhan turun buat menjadi makanan bagi mereka. Semua di padang gurun Sin. Ketika terjadi kelaparan, pemeliharaan Tuhan sempurna sampai masuk ke Gilgal. Pemeliharaan Tuhan sebelum mereka bercocok tanaman selalu mana yang disebut manhu. Apa ini? Percayalah Tuhan menolong Anda tanpa bisa saudara pikirkan bagaimana caranya. Apa ini? Percayalah Tuhan sanggup memberikan rezeki, kecukupan, kelimpahan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jangan takut, hadapi terus sampai ke Dofkah. Pasti ada tempat perhentian. Alangkah indahnya tempat perhentian ini. Sehingga sampai ke Dofkah. Dari Dofkah mereka ke Alus itu artinya kerumunan orang. Kenapa kerumunan orang? Orang berkerumun banyak karena tidak ada air. Kita coba lihat sejenak Bilangan pasal 20, Bilangan pasal 20 ayat 8. Ini arti kata alus. Bilangan 20 ayat yang ke-8. Ayat 8. Ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 8, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu, apa? Umat itu
kata umat itu berkumpul, itu namanya kerumunan. Berkumpul. Sekarang kita berkumpul dan berhimpun, bersekutu bersama. Amin, saudara. Saya percaya, meskipun dari gunung batu sekalipun, Tuhan sanggup keluarkan air untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka tidak mati kehausan. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Itu penting. Saudara percaya dalam kita bersekutu ini, kita sanggup mendatangkan mukjizat di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berkumpul, kita punya kuasa Tuhan, ada tongkat di tangan kita, kita punya imam, bersekutu bersama-sama. Saya percaya, meskipun di tempat yang tidak mungkin seperti gunung batu dipukul dengan tongkat, nggak masuk akal. Gunung batunya itu bukan gunung batu model kita di sini, tanah gempur seperti itu. Yang namanya gunung batu di sana betul-betul batu, saudara. Tongkat mestinya patah, tapi gunungnya terbelah, lalu keluar air. Karena dalam tongkat itu bukan tongkat kayu biasa, ada kuasa Tuhan. Amin, saudara. Saudara percaya? Itu terjadi malam hari ini yang kita hadapi. Meskipun saudara menghadapi seperti gunung batu yang keras, tapi percayalah, Tuhan sanggup mengadakan mujizat malam hari ini. Kita berkerumun, berkumpul, bersekutu di sini bukan sekedar kumpulan biasa, kumpulan RW RT. Kita berkumpul atas nama Tuhan yang sanggup mengadakan mukjizat di tengah-tengah persekutuan kita. Amin. Saya ingin cerita sedikit. Ketika saya di Yerusalem, untuk kalau dari Biola University, kalau saudara ambil bidang keahlian perjanjian lama, pasti dari Biola saudara dikirim selama 8 bulan di Hebrew University untuk mempelajari latar belakang Yahudi. Dalam kitab Yesaya, bangsa Israel itu disebut ulat. Saya pikir kenapa Tuhan kasih nama umatnya ulat. Ketika kami pergi ke Qumron, ya, tempat penggalian, dan di ujung sana ada gunung batu. Di seberang gunung batu Qumron itu ada bukit pencobaan. Kalau saudara pergi sekedar turis, tidak akan pernah sampai di sana. Hanya sampai di Jericho ditunjukin tuh bukit pencobaan di situ. Enggak, kami naik ke sana, tidur di sana. Di sana ada biara, betul-betul gunung batu. Dan pagi kita turun untuk melihat itu Qumran, dan masuk ke bukit-bukit Qumran yang ke dalam gua itu. Heran saya, saudara, di bukit batu yang keras itu banyak lubang kecil-kecil. Saya pikir ini karena air hujan, padahal kurang hujan. Lalu saya tanya dengan mentor saya, lubang ini dibuat oleh siapa kok kecil-kecil gini? Dia bilang dilubangin oleh ulat. Loh, gunung batu. Saudara tahu ulat? Ulat itu binatang yang paling lemah kan? Lembut, menjijikkan lagi. Ternyata ulat di gunung batu itu memang lembut. Warnanya ada yang hijau, ada yang kuning. Saya perhatikan, tapi hati-hati dengan ulat yang lembut itu. Mulutnya itu punya taring yang tajam. Di mulutnya ada taring yang tajam. Lewat taring yang tajam itu dia bisa melobangi gunung batu itu. Jadi maksud Tuhan bicara di Yesaya, bangsa Israel ada disebut bangsa ulat, bangsa yang lemah. Kenapa tidak lemah? 6 juta orang masuk ke kamar gas hanya dikawal oleh 2 tentara Hitler. Nurut aja. Akibat salah nubuat, imamnya berkata, biar darahnya ditanggungkan kakak kami. Makanya terjadi di situ. Kok seperti orang kepebantaian, nurut, nggak ngelawan. Kita rame-rame kalau mau dimatiin, tahu mau dimatiin. Iya, lebih baik ngelawan dulu sebelum mati. Nggak ngelawan mati, ya sudah sekalian ngelawan. Pasti kita punya tekad seperti itu. Kok mereka tidak berdaya? Memang bangsa yang ulat, bangsa yang lemah.
Kita juga orang Kristen ini lemah. Diperlakukan orang tidak adil, nggak boleh balas. Tampar pipi kiri, suruh berikan pipi kanan. Itu kan goblok kalau kita pikir, saudara ya. Loh iya, saya waktu jadi Kristen baca Alkitab, ayat itu mengganggu saya loh. Iya, orang dari zaman dulunya, saya tidak pernah diajar tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Enggak, aku diajar untuk melawan. Zahidu fisabilillah, berjuanglah di jalan Tuhan. Waduh, iya. Tiba-tiba masuk Kristen, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Sampai saya pikir dengan pendeta, mungkin ini salah terjemahan. Gara-gara di situ saya belajar bahasa asli Alkitab. Saya pikir ini salah, ini pasti salah. Ada yang keliru ini. Tapi setelah belajar, memang begitu aslinya. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Apalagi di dunia yang sekarang, penuh persaingan, penuh tantangan. Dunia hidupnya penuh keras. Masa kita harus lemah, tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Lalu saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, gimana kira-kira ayat ini, satu ini aja aku gak bisa laksanain. Yang lain aku bisa laksanain, tapi ayat ini kayaknya aku gak bisa terima ini. Ini kayaknya agak kurang cocok dengan dunia zaman sekarang ini. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Tuhan, bagaimana kalau ayat ini boleh enggak spesial untuk saya rubah. Tampar pipi kiri, balas tangan kanan, kan enak. Loh iya kan? Tampar pipi kiri, balas tangan kanan. Itu cengli, saudara ya, masuk akal. Tapi ini nggak cocok rasanya. Ya, kalau orang lempar engkau, balas dia, lempar dengan bunga. Tapi jangan lupa dengan potnya. Loh iya, kan itu cocok seperti itu, saudara. Lalu Tuhan jawab. Tapi jawabnya tidak melalui telinga, cukup di pikiran saya dibukakan, lalu dia berbicara di hati. Saya hamba Tuhan yang punya karunia nggak hebat-hebat seperti hamba Tuhan yang lain, bercakap-cakap, ngobrol dengan Tuhan, malam naik ke sorga, pagi turun lagi. Nggak, saudara, saya hamba Tuhan yang kecil sekali, karunianya nggak sampai bisa ngobrol, apalagi sambil ngopi segala macam. Enggak, karena Tuhan tidak senang Starbucks, enggak, saudara ya. Jadi dari situ saya saya tidak punya karunia itu. Cukup Tuhan buka di pikiran saya dan dia mantapkan di hati saya. Itu sudah cukup bagi saya percaya dan iman. Bagi saya, tidak usah saya dibawa ke sorga semalam, giliran mau nyusun khotbah ketemu Tuhan dulu, ngobrol di sorga, pagi turun lagi langsung khotbah. Saudara, enggak, saudara. Apalagi Tuhan berbisik di telinga saya, Yusufroni, Sebab saya bilang, Tuhan jangan berbisik di telinga saya ya, cukup di hati saja, saya pasti percaya. Kalau engkau bisik-bisik terus di telinga saya, nanti saya dipikir orang stadium pertama dari sakit jiwa, saudara. Karena suka dengar-dengar, saudara. Hati-hati kalau saudara ada dengar-dengar seperti itu, maaf. Jadi saya tidak. Tuhan cukup bicara di hati saya melalui pikiran saya. Tuhan jawab begini, kalau tampar pipi kiri, balas tangan kanan, Yesus tidak perlu mati buatmu. Cukup guru silat ngajarin engkau. Memang kita mengampunin itu bukan perkara yang mudah, perkara yang susah. Tapi karena ada Yesus, ada Roh Kudus, percayalah, pasti kita bisa melakukannya. Amin. Di gereja kami, gereja yang saya pimpin, setiap doa syafaat selalu diakhiri dengan doa Bapa kami. Tapi di gereja kami selalu doa Bapa kaminya, Abinu sebas samayim itkadas semeha tabo malkhutiha ya asirit suneha ka asir basamayim hamba aret et lehem hukenu ten lanu khayum umi khalanu al khobotenu ka asir mahalnu kam hananu lehaya benu we alte benu lidini sayon ki imtehat sinumin hara ki leha hamam laka we hagebura we hati feret le olmi olamin. Amin. Bapa kami di surga. Kalau saya berdoa begitu, giliran pelayanan di pesantren, orang tenang, mantap, saudara. Padahal saya sedang berdoa Bapa kami, saudara. Lu bahasanya hampir mirip. Nah, saya perhatikan, sebelum memakai bahasa Ibrani, dulu dibiasakan dulu bahasa Indonesia.
Bapa kami di sorga, oh jemaat mantap. Dikuduskanlah namamu, oh. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi ini seperti di sorga. Apalagi kalimat selanjutnya betul-betul melas. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Oh mantap. Ampunilah akan segala kesalahan kami. Kalimat selanjutnya, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Tidak pernah jelas kalimat yang kedua itu, saudara. Tidak dibaca, ada ayatnya, dibaca nggak rela. Saudara perhatikan, coba saudara masuk gereja yang doa Bapak kami ketika ampunilah akan segala kesalahan kami, mantap. Seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Pokoknya mau cepat lewat gitu, saudara. Karena mengampuni itu bukan perkara yang mudah. Tapi percayalah, Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Karena dia memberikan pengampunan yang tidak mungkin dimungkinkan oleh dia. Amin. Pasti ada tempat perhentian. Halus. Lalu dari halus kerumunan orang, ada mujizat, ada kuasa. Halus itu kerumunan orang. Kita ini kerumunan. Karena itu dikatakan 2-3 orang berkumpul, itu berarti berkerumun. Mintalah, Tuhan pasti berbuat. Kita lebih dari 2-3 orang, betul-betul halus. Kerumunan kita, persekutuan kita, perhimpunan kita, perkumpulan kita. Malam hari ini kita sanggup mendatangkan mujizat di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga sampailah ke Rafidim. Rafidim artinya dukungan-dukungan. Orang Israel menemukan air minum setelah melewati Masa dan Meriba. Keluaran 17 saudara bisa baca. Masa artinya keputusasaan, Meriba artinya perselisihan. Keputusasaan dan perselisihan. Kadang-kadang kita juga harus melewati seperti itu. Mengalami pernah putus asa dalam hidup, ayo jujur. Ya. Pernah berpikir kadang-kadang mau bunuh diri tapi nggak berani kan? Ya baguslah, enggak apa-apa. Pernah saudara pikir saking putus asanya, aku ini jangan-jangan bisa gila? Pernah pikir jangan-jangan saudara bisa gila? Bagus kalau saudara pernah berpikir jangan-jangan sudah gila. Itu tandanya belum. Kalau saudara tidak pernah pikir jangan-jangan sudah gila, itu sudah gila saudara. Sebab orang mabok tidak pernah ngaku mabok, orang gila tidak pernah ngaku gila. Saya waktu KKN-nya menjadi mahasiswa, karena saya di Bandung, jadi KKN saya itu di rumah sakit jiwa. Karena memang sekolahnya bidangnya itu. Bukan sekolah jiwa, sakit jiwa bukan saudara. Jadi di Jalan Riau itu ada rumah sakit jiwa di Bandung. Jadi kita membantu dokter masuk sana. Kebetulan rumah sakit jiwa Riau itu di tengahnya itu halaman luas. Kalau musim hujan suka banjir. Suka banjir. Dan orang-orang gila itu ambil sapu pada mancing. Mancing. Wah, dapat katanya. Tarik. Yang temannya ikut lagi. Sesama gila kompak. Heran saya, orang gila kok bisa kompak bikin cerita. Wah ini ikannya besar, tolong. Temannya juga, nolong, ayo tarik, gede. Gitu. Lalu dokter yang mimpin kami, lalu sama-sama ingin akrab dengan orang gila. Lalu nanya, sudah dapat ikan berapa? Gitu. Orang gilanya melongo semua gitu. Gila kali, masa di sini ada ikan katanya. Lah. Heran saudara, giliran ditanya sadar dia saudara ya, giliran lepas nah itu. Hati-hati saudara ya, kadang-kadang kita gila, kadang-kadang kita nah, jangan sampai kita juga seperti itu saudara. Hidup ini penuh perselisihan, keputusasaan. Rumah tangga, gereja, perkumpulan sering kali juga mengalami perselisihan. Masa dan Meriba di Rafidim. Karena itu musuh Amalek terjadi di sana, menyerang.
Karena kita tidak bersatu. Kita hanya mementingkan diri sendiri, kepentingan sendiri, bukan kemuliaan nama Tuhan. Kenapa sih ngotot banget? Hanya urusan pelayanan, hanya urusan pekerjaan Tuhan. Kehormatan dan kemuliaan adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Ya, ngalah sedikit nggak apa-apalah, ngalah banyak juga boleh ya. Dari situlah, itulah Rafidim. Tetapi Musa naik ke atas gunung, berdoa, mengangkat tangannya. Kalau tangannya terangkat, Yosua, bangsa Israel melawan Amalek, menang. Kalau tangannya turun, kalah. Kalau kita kalah, itu tandanya kita kurang berdoa. Gak usah cari-cari, itu penting. Lalu Harun dan Hur menopang tangan Musa, lalu mereka menang. Mari dalam urusan doa kita topang semua imam-imam yang ada di gereja ini untuk tekun berdoa. Amin, saudara. Topang dia. Kalau kita tidak menopang, dia capek, tangannya turun, maka bangsa Israel kalah diserang orang Amalek. Dia dapat mengalahkan bangsa Amalek karena ada kerjasama para imam, yaitu ketika Musa mengangkat tangan, ditopang oleh Harun, ditopang oleh Hur. Itulah peristiwa yang ada di Rafidim. Rafidim. Peristiwa-peristiwa itu terjadi sehingga dengan demikian setelah dari Rafidim, mereka mulai masuk ke padang gurun Sinai. Di padang gurun Sinai atau gunung Horeb, yang disebut semak belukar tadi, Sinai itu hampir sama dengan Sin. Mereka sampai kepada Kibrot Ta'awah. Kibrot Ta'awah, Kifrot Ta'awah, atau dengan kata lain Tabera. Tetapi sesungguhnya kata Kibrot Ta'awah adalah kuburan. Kuburan. Kenapa kuburan? Tapi kata Kibrot Ta'awah, kuburan nafsu. Kuburan nafsu. Mari nafsu-nafsu kita juga perlu dikubur, supaya kita tidak hidup dikuasai oleh nafsu. Nafsu itu harus dikendalikan, nafsu itu harus dikuasai. Dari situlah Kibrot Ta'awah, semua perjalanan sampai kepada Hazerot. Hazerot, perjalanan trip yang kedua, Hazerot, Hasherot. Hasherot artinya lapangan, padang yang tertutup sekaligus terbuka. Di Hazerotlah Miriam mengatai Musa karena mengambil perempuan Kus. Akhirnya Miriam dihukum Tuhan kusta. Terbuka dan tertutup. Hazerot, terbuka dan tertutup. Coba katakan, terbuka dan tertutup. Bisa juga, karena bahasa Indonesia biasanya tertutup dulu baru terbuka. Katakan, tertutup, terbuka. Tertutup, terbuka. Apapun yang kelihatan tertutup pasti dibuka oleh Tuhan. Amin, saudara. Saudara percaya? Kayaknya tidak ada jalan, kayaknya semua tertutup, tapi pasti Tuhan mampu buka jalan. 99 jalan tertutup. Sebutkan jalan tertutup. Ada berapa yang terbuka? Jangan beriman satu, ada 1000 jalan yang Tuhan buka. Itu bahasa Indonesia. 99 jalan tertutup, ada 1 jalan terbuka. Kecil banget, saudara ya. Kita sekarang rubah, 99 jalan tertutup, ada 1000 jalan terbuka bagi Tuhan. Itu artinya Hazerot. Kalau saudara mengerti arti Hazerot, artinya segala yang tertutup pasti banyak yang terbuka. Saudara percaya malam itu terjadi? Rezekimu tertutup, kesempatanmu tertutup, masa depanmu tertutup, apa saja yang tertutup, datangkan mujizat dalam perhimpunan kita ini. Ada Tuhan kita, Dia yang terbuka. Saudara mengiman
trip yang kedua. 3, 4, 5, 6 masih khotbah kemudian hari. Jadi itu betul-betul semua memiliki arti perjalanannya. Mari kita berdoa. Dalam sikap doa, kita naikkan pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka.